wabarakatuh. Saya Kurniawati, Prodi PAI 3A. Saya akan membahas tentang capaian pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Pembahasan ini saya mulai dari apa itu CP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Ya, CP atau Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti adalah kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik di setiap fase pendidikan, mencakup pengetahuan, sikap keimanan, akhlak, dan keterampilan beragama. Capaian pembelajaran menjadi acuan utama guru dalam menyusun tujuan pembelajaran, modul ajar, dan asesmen. Capaian pembelajaran tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pembentukan karakter, pengamalan nilai agama, dan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya ada capaian pembelajaran setiap fase pendidikan. Yang pertama ada fase A, kelas 1 sampai kelas 2 SD atau MI atau setara dengan paket A. Peserta didik mengenal Tuhan melalui ciptaannya, berfokus pada pengenalan diri dan pembiasaan akhlak baik. Kedua, ada fase B, kelas 3 sampai kelas 4 SD atau MI atau setara dengan paket A. Peserta didik berfokus pada pemahaman dasar dan keteladanan. Yang ketiga, ada fase C, kelas 5 sampai kelas 6 SD atau MI atau setara dengan paket A. Peserta didik berfokus pada penguatan pemahaman dan pengamalan. Yang keempat ada fase D, kelas 7 sampai 9 SMP, setara dengan paket B. Peserta didik berfokus pada kesadaran beragama dan sosial. Yang kelima ada fase E, kelas 10 SMA sederajat atau setara dengan paket C. Peserta didik berfokus pada refleksi dan internalisasi nilai agama. Yang keenam ada fase F, kelas 11 sampai 12 SMA sederajat atau paket C. Peserta didik berfokus pada kemandirian dan keteladanan beragama. Pembahasan selanjutnya, elemen-elemen capaian pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Yang pertama, Al-Quran dan Hadis. Elemen ini bertujuan membekali peserta didik kemampuan membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dan Hadis. Peserta didik diarahkan untuk menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber nilai dan pedoman hidup. Yang kedua, ada akidah. Elemen akidah menekankan penguatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rukun iman. Peserta didik dibimbing agar memiliki keimanan yang benar, rasional, dan tidak dogmatis. Akidah menjadi dasar pembentukan sikap dan perilaku beragama. Yang ketiga, ada akhlak. Elemen akhlak berfokus pada pembentukan karakter dan perilaku mulia peserta didik. Nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial ditanamkan melalui pembiasaan dan keteladanan. Akhlak menjadi wujud nyata dari keimanan. Yang keempat, ada fikih. Elemen fikih mengajarkan cara beribadah dan muamalah sesuai ajaran Islam. Peserta didik dibimbing untuk memahami hukum Islam serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Fikih menumbuhkan kesadaran beribadah secara benar dan bertanggung jawab. Yang kelima, sejarah peradaban Islam atau SPI. Elemen ini membahas perkembangan Islam dan keteladanan tokoh-tokoh sejarah Islam. Peserta didik diajak mengambil hikmah dari peristiwa dan kontribusi peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam menumbuhkan sikap bangsa, moderat, dan inspiratif dalam kehidupan berbangsa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengatur seluruh penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
Pendidikan nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, dan bertanggung jawab. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa capaian pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti berorientasi pada pembentukan peserta didik yang memiliki keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Dan guru sebagai perancang dan pelaksana, serta membimbing peserta didik agar tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu mengamalkan pengetahuan dan nilai yang dipelajari. Demikianlah pembahasan saya hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kelasku menantikan kami, guru tersayang, guru tercinta.